sekarang buka mulutnya teteh, nenggak ke atas. Hai deterjen yang berbuih-buih di luar sana. Nih, kali ini emak lagi berada di daerah Bogor. Bogor ya. Tempat yang paling adem, paling endes parendes. Paling endes parendes. Paling endes parendes. Emak lagi mendatangi atau mengunjungi guru spiritual. Emak mau belajar agama lagi deh, biar cerdas. Yuk deterjen ikutin mak ya. Yuk nih di sini katanya nih dengar-dengar deh katanya, dengar-dengar mak. Hai deterjen yang berbuih-buih di luar sana nih. Kali ini emak. Nih ya kita udah masuk nih. Cus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh? Ya. Di mana teh? Permisi, saya mau ketemu dengan Pak Hidayatullah, ada? Ada, saya sendiri. Oh bapak. Ya. Dari mana teh? Saya lagi saya dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Iya, saya dengar-dengar juga katanya Bapak guru spiritual ya? Ya, cuman hanya kepercayaan aja. Oh gitu. Boleh Pak kita ngobrol-ngobrol Pak? Ayo, mangga silat. Yuk, Yuk katampi silaturahmi. Wih, tempatnya enak loh di sini. Ini apa namanya nih saungnya? Ini Kayak saung. saung. Oh, pantesin. Cuman ya di kampung inilah. Gunung Salak. Oh di Gunung Salak Iya, ya. Pantesan adem ya. Iya. Ya, tempatnya Pak Hidayatullah. Jadi Pak Hidayatullah ini emang asli orang sini ya. Jadi saya ini kesini, saya dengar ya. Pak Hidayatullah itu kan guru spiritual. Iya. Ya, nah jadi saya mau tanya nih Pak Hidayat, yang rumor di luaran nih, yang gosip-gosip di luaran tentang perdukunan, ya. Itu kan saya mau tanya, kalau yang namanya ramalan hujan atau apa ya, pawang hujan, tempatnya pawang hujan, itu sebenarnya ada apa enggak sih? Sebenarnya kalau pawang hujan itu kalau di kampung ya itu hanya sekedar syariat ya, bukan nggak ada, tapi ada. Tapi kita memakai sarana suatu doa. Ketiga memang kalau orang kampung itu ada acara seperti hajatan ya. Nah itu memang diusahakan kita mendoakan agar hujan tidak turun. Oh gitu. Ya, cuman kita memakai satu kalimat atau doa tertentu yang memang itu doa kapasitasnya memang tujuannya ke Allah. Gitu. Oh gitu. Tapi emang nyata ya bisa diberhentiin itu hujan? Ya, secara memang itu hakikatnya Allah, tapi memang manusia dasarnya kita berusaha semaksimal mungkin itu. Oh oke. Ya katanya kan saya dengar nih, katanya yang namanya pawang hujan itu nggak ada karena mereka itu sebelum melakukan ritual pawang hujan tuh mereka melihat atau mendengar atau membaca untuk ramalan cuaca ke depan gitu lah. Kalau misalkan hujan ya kebanyakan pawang hujan tuh alasan, oh saya nggak bisa, saya begini-begini, padahal memang nanti pada hari H itu hujan gitu. Itu sebenarnya benar atau enggak? Ya sebenarnya kalau di di BMG ya, sebenarnya kalau kita itu memang suatu memakai satu keyakinan sih teh, ya. Itu keyakinan dari doa, memang dari doa seperti apa, jadi kita mencegah minta kepada Allah untuk kemaslahatan sohibul hajat yang punya acara ini agar tidak diturunkan hajatnya supaya memaslahatkan acaranya itu. Oh jadi intinya tergantung dari sugesti atau kepercayaan orang itu sendiri. Itu hanya kalau kita bilang keyakinan. Kalau kita yakin sesuatu yang kita jalanin itu juga akan diijabah Allah kan, itu kayak gitu ya. Oke. Nah terus kalau yang saya ini penasaran nih dengan jenglot ya. Jenglot itu kan kayak apa sih, kayak makhluk kecil, itu sebenarnya orang atau setan atau tuyul sebenarnya? Nah sebenarnya kan itu adalah simpang siur ya teh ya. Ada orang yang tidak terima oleh bumi ya. Itu ada orang yang memang punya kesaktian. Nah kesaktiannya itu jadi menyimpang dari aturan agama atau ilmu putih. Itu sebenarnya manusia?
itu sebenarnya manusia katanya orang dulu bilang. Tapi kenapa bisa jadi mengkerut kecil kutil gitu? Nah itu karena kan tidak diterima oleh bumi. Jadi ketika bumi ini terhawa panas, jadi yaitu kesaktian namanya. Gitu. Nah itu sih Allahu alam ya. Allahu gitu alam ya. Sampai itu. sekarang juga masih belum bisa menemukan titik temu ya, maksudnya percaya nggak percaya tergantung manusia lagi. Tergantung lah ya. manusianya, kembali keyakinan juga itu. Kalau mempercaya jenglot itu ada, bisa sakti, ya udah go ahead. Kalau enggak ya masing-masing aja ya kan. Oke. Terus kalau yang bulu perindu, bulu perindu itu gunanya apa tuh? Nah kalau bulu perindu secara mayoritas atau istilahnya normalnya ya, itu bulu perindu bisa aja itu pengikat dari sebuah pengasihan itu. Itu kalau kepercayaan ya dari keyakinan. Jadi boleh dibilang itu juga salah satu pelet. Ya itu emang fungsinya itu untuk menyatukan hati lah yang saling istilahnya pengen bersatu tapi ada kendala itu. Oke, itu bulu perindu itu yang saya dengar nih bener apa enggak saya nggak tahu. Itu dari keteknya genderuwo, bener nggak? Ya memang sebagian itu adalah memang dari sebagian makhluk emang seperti bulunya maksudnya bulu keteknya si genderuwo. Ya. Benar. Setan itu termasuknya. Genderuwo kan sebagian dari setan. Sebenarnya kan itu nggak boleh kalau kita secara hukum agama itu memang nggak boleh. Gitu kan? Itu. Oke. Nah, sekarang kan lagi viral nih di luaran ya, perdukunan atau adalah salah satu dari public figure, boleh dibilang sekarang dia public figure. Dia tuh beropini menurut dia sendiri bahwa itu dukun tuh bohong. Alat-alat dukun itu nonsen, itu nggak ada itu katanya. Kalau menurut Pak Hidayatullah sendiri gimana? Ya sebenarnya itu masalah dukun atau memang ilmu-ilmu yang dipergunakan oleh yang menyimpang, sebenarnya itu kan kita tidak bisa menafsirkan bahwa itu tidak ada sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang itu bisa timbul tergantung dari jiwa manusia sendiri sebenarnya. Ketika menyalahkan artinya dari kemampuannya sendiri sebenarnya itu teh. Gitu loh. Tapi kalau kita bahas ke situ, yang artinya kita akan mencela seseorang. Tapi saya sendiri sih tidak mau hal seperti itu karena orang itu mempunyai tipikal atau caranya sendiri ya. Itu kalau saya sendiri sih ya tadi hanya sekedar untuk membantu dari apa yang saya mampu, hakikatnya kembali ke Gusti Allah. Mungkin dengan saya dipercaya bahwa saya mempunyai satu doa, nah itulah keyakinan saya doa itu. Oke, mohon maaf sekali lagi nih, Pak Hidayatullah sendiri itu profesinya itu dukun atau emang guru spiritual untuk ngaji atau ustadz atau apa gimana? Ya saya sendiri sebenarnya kalau dibilang dukun saya nggak mau ya. Karena apa? Kalau dukun itu kan kesebut sama orang tuh ya jelek gitu. Nah kalau saya dibilang guru ngaji saya juga enggak gitu. Cuman hanya saya meyakinkan aja itu untuk silaturahmi bahwa segala sesuatu hal masih ada cara dari kelemahan apa yang kita kejar menimbulkan kesusahan. Nah bukan berarti kesusahan itu yang kita harus teruskan, tapi kita bagaimana untuk kita berdoa dan merubah nasib kita untuk melangkah lebih baik. Nah tuh para deterjen ya udah pada jelas nih ya, itu tergantung sama lulu orang ya, mau percaya mau kagak terserah. Iya kalau nggak percaya skip aja, benar nggak? Iya teh, gini aja teh, daripada kita membahas yang simbolnya simpang siur ya, mendingan gini aja teh. Kayaknya saya ngelihat muka teteh ini kayaknya asem banget gitu ya. Gelap gitu. Kalau orang Sunda bilang mah layu kayak kembang gitu. Kembang kuncup ya? Ya kembang kuncup. Nah, deterjen Pak Hidayatullah aja ngerti muka gue. Terus jadi gimana nih anaknya? Sekarang gini aja teh, dengan keyakinan saya bukan kita mempercayakan suatu media ya, tapi media ini hanya sebabiah atau syariat yang kita pergunakan untuk kelemahan hati seseorang sehingga mengaruh dengan auranya orang tersebut. Nah sekarang itu saya mau coba aja keyakinan saya dan mau berdoa dan syariatnya dengan ini media ya yang saya pakai. Udah aja sekarang muka teteh aja saya kinclongin gitu. Hah? Ya insya Allah. Serius? Gitu. Wah kalau gitu besoknya bisa jadi artis nih gue. Bohong. Bener nggak? Iya benar. Kalau aja artis jangan lupa kesini lagi. Ngomong-ngomong, emang pasiennya siapa aja?
Ya ada sih alhamdulillah. Ya dari luar, kalangan biasa, pedagang, dan sejaba artis pun ya kita jangan ngomongin orang lain, itu marah orang pribadi. Saya dengar kayaknya makanya saya datang ke sini bisik-bisik tetangga. Nih yang di kuping saya katanya pasiennya dari Pak Hidayatullah tuh banyakan artis ya? Ya alhamdulillah sih. Jadi yang mukanya kusam sekarang jadi pada kinclong. Ya itu kepada keyakinannya dia. Nah, berarti sekarang Pak Hidayatullah mau praktekin ke emak? Boleh, kalau mau mah, cuman mukanya layu nih. Ya, coba kalau saya misalkan terapkan satu keyakinan, coba supaya timbul penyegaran, jadi auranya agak sedikit buai gitu loh. Ha, gimana deterjen? Mau lihat kan? Mak mau dibuka auranya biar nggak aur-auran, ya kan? Nah, gimana Ibu? Kita Pak Hidayatullah silahkan. Cus, jangan skip ya, jangan skip. Nonton terus, ya. Mulai nih. Langsung nih. Langsung aja. Oke. Diapain nih? Dilapain? Iya, dilap-lap dikit supaya kinclong. Oh, dilap-lap. Biar nggak aur-auran. Baca apa nih? Bismillah. Bismillah. Nih, nonton terus ya, deterjen. Jadi skip. Ntar lu lihat muka gue hasilnya jadi kayak Tamara Blesensky ya. Ya, Bismillah udah. Udah. Sekarang baca syahadat. Yang penting saya percaya ya. Ya, yang penting keyakinan teteh aja. Kalau kita nggak bisa memaksakan, tapi ini hanya benda, tapi seisinya memang kita merapal dengan satu doa lah. Artinya kalimah yang mungkin ini kalimah untuk bermanfaat untuk secara perjalanan itu aja. Maaf ya teh. Nggak apa-apa dah. Mau diapain muka emak mau dikuak, ya kan? Mau dibejak-bejak. Yang penting auranya biar glowing, ya kan? Nggak usah pakai skincare lagi nih, emak, ya kan? Ya. Maaf nih teh ya. Coba saya pegang dulu kepalanya ya. Teteh pejamkan matanya, kemudian membaca kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Sekarang buka mulutnya teteh, nenggak ke atas. Allah. Baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi segala benda yang masuk dalam organ tubuh ketika kita melafalkan syahadat, kita kembali kepada Allah untuk tidak menyalahgunakan dari kemusyrikan. Itu untuk mengangkat simbol sebuah keyakinan dan aura yang tadi saya bilang, daripada kita ngomongin orang lain, muka teteh kisrut, layu, ya udah kita timbulkan keyakinan. Jadi supaya menambah cahaya atau aura ke dalam tubuh teteh. Itu bisa boleh buka? Mata? Boleh, bisa dibuka. Sekarang usap matanya 3 kali. Itu kayaknya perasaan saya dimasukin benda ya? Iya. Itu benda memang itu hanya syariat ya. Itu hanya pelantara, tapi yang kita fokuskan doa kepada benda tersebut. Dan kita tidak boleh mempercayai benda tersebut, karena kita harus mempercayai satu doa, bahwa doa itu bisa merubah atau jiwa yang banyak beban, terlalu banyak pikiran, maka tubuh kita atau hati kita akan lemah. Begitu juga cahaya juga akan surut seperti kembang teh. Nah, ketika untuk meningkatkan itu semua, kita butuh dorongan. Ya, untuk keyakinan seseorang dari benda tersebut,
kemudian kita sempurnakan dengan sebuah isi doa. Itu benda apa tuh? Nah, itu sebenarnya itu kan benda di bidang ini, air perak. Ya, air perak. Jadi air perak itu jadi tidak akan pernah mempengaruhi ke organ tubuh kita. Jadi tidak berbahaya sebenarnya. Nggak ada efek ya? Nggak ada efek, insya Allah. Kalau ada efek udah berapa tahun saya, ya kan? Itu. Paling efeknya saya tambah cakep ya. Nah, itu jadi matanya hidup dikit ya, Teh, gitu. Nah, biar banyak yang percaya atau menimbulkan kasih sayang. Daripada kita dibenci, akhirnya rezeki hilang, mendingan kita disayang orang. Ya. Nah, tapi gini, sebenarnya ya memang jodoh, rezeki, maut Allah yang ngatur. Iya, ya. benar. Tapi setelah saya menjalani hidup ya, saya bukannya gimana ya, boleh bilang percaya nggak percaya juga, ternyata rezeki itu bisa dikerjain orang. Nah, bisa, karena itu tergantung manusianya itu. Nah, makanya itu kenapa kita diwajibkan untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjalankan yang 5 waktu, ya kan? Sholatlah intinya. Kemudian kita dibarengkan dengan berzikir kepada Allah. Nah, itu untuk mengurangi dampak sesuatu hal yang tidak kita sadari sebenarnya. Berarti itu. Kalau pasien-pasien yang datang menemui Pak Hidayatullah itu mengobati berlandaskan, jadi apa ya? Pakai ini ya, pakai ayat Al-Quran, lebih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, nih deterjen ya, jadi tergantung lu orang yang mau percaya, mau pakai dukun, pakai apa tuh benda seperti apa ya, kayak apa tuh Bot yang dibakar-bakar kemenyan, atau ada gunting, ada itu, tergantung manusianya percaya nggak percaya. Iya, benar. Kalau Pak Hidayatullah ini lebih ke agama, maksudnya lebih ke Al-Quran, fondasinya lebih kiblatnya lebih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi semua pasiennya itu didorong atau disuruh menjalankan ibadahnya lebih khusyuk. Mintanya sama Allah tapi melalui Pak Hidayatullah. Oke. Jadi nanti ini efeknya saya nih nanti berapa lama nih bisa kelihatan orang, wah. Ya, tergantung orangnya tersebut meyakini nggak konsep apa yang menjadikan syariat atau doa tersebut yang menjadikan kejiwaannya itu. Kalau dia sugesnya memang dia kuat, ya insya Allah itu bisa terhitung dengan waktu ataupun hari. Amin. Ya, semoga kedepannya emak lebih baik hidupnya. Oke, kayaknya udah mau gelap nih. Ya, Pak Hidayatullah, rumah emak juga jauhnya setengah mati dari sini. Tadi emak kesini ngesot, jalannya tuh pelan banget karena mencari-cari tempatnya. Pak Hidayatullah, cukup sekian ya, ilmunya sangat bermanfaat. Jadi tergantung pemikiran masing-masing. Ya, jadi nggak bisa kita percaya si A, si B, si C omongan. Buktiin aja deh, buktiin sendiri. Benar nggak? Benar. Ya udah, cukup sekian. Terima kasih atas informasinya ke emak. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa membawa berkah lah, itu intinya. Untuk perjalanan Teteh ya. Nah, kalau bagi nih deterjen di luar sana yang mau berkonsultasi atau mau apa ya, boleh dibilang mau sharing-sharing ya sama Bapak, bisa dikirim alamatnya ke sini ya. Insya Allah. Buka ya 24 jam ya. Insya Allah buka. Ya, pokoknya handphone nanti saya cantumin. Benar gak? Ya. Oke. Cukup sekian deterjen yang berpipih di luar sana ya. Emak udah capek, emak mau pulang ya. Bye-bye deterjen. Jangan lupa ikutin emak terus ya. Jangan kemana-mana. Pokoknya vlog emak keren-keren ya. Udah, jangan ganggu gue mau cabut dulu. Oke deterjen, bye.